Hai semuanya, balik lagi pada materi tentang sosialisasi pada pembelajaran sosiologi pendidikan. Seulas mungkin kita telah membahas dan memahami mengenai hakikat dari sosialisasi. Apa pengertiannya, tujuan, jenis, dan faktor-faktor sosialisasi. Maka kali ini kita akan lebih fokus membahas mengenai agen-agen yang ada pada sosialisasi. Oke, sekarang langsung saja pada materinya. Apa sih yang dimaksud dengan agen sosialisasi? Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa sosialisasi adalah proses yang berkaitan erat dengan proses belajar berinteraksi dalam masyarakat. Individu yang bersosialisasi belajar dari orang atau pihak lain, dan prosesnya berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat. Orang atau pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi itulah yang disebut agen sosialisasi. Siapa sajakah yang termasuk dalam agen sosialisasi? Menurut Jacob and Fuller, ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, teman sebaya, atau kelompok bermain, lembaga pendidikan formal atau sekolah, dan yang terakhir, media. Mari kita coba menjelaskan satu persatu. Agen sosialisasi yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama kali diterima oleh setiap individu. Anggota keluarga diantaranya ayah, ibu, saudara, dan lain-lain. Saling berinteraksi dalam waktu yang cukup lama. Disinilah pertama kali individu mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan. Jenis-jenis keluarga. Secara sosiologis, keluarga terbagi menjadi 2, yaitu nuklir family atau yang biasa disebut keluarga inti, dan extended family disebut keluarga luas. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, saudara kandung, atau saudara lainnya yang tinggal di dalam satu rumah dan dalam waktu yang cukup lama. Peranan orang tua pada tahap awal sosialisasi ini sangat penting, karena apa yang terjadi antara anak dan orang tua tidak banyak diketahui oleh orang di luar. Diharapkan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak tidak disalahgunakan dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan seperti melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, mempekerjakan anak di bawah umur, dan sebagainya. Sedangkan keluarga luas terdiri dari beberapa keluarga, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan lainnya, yang masih menjadi kerabat baik dari pihak bapak maupun pihak ibu. Hal lain lagi apabila kalian melakukan pengamatan di masyarakat perkotaan, di mana anak-anak banyak dititipkan pada lembaga penitipan anak, pembantu rumah tangga maupun baby sister. Oleh karena itu, mereka memegang peranan penting dalam proses sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga. Karena orang tua sibuk dengan kegiatan mereka, sehingga pola pengasuhan anak diserahkan oleh orang lain. Peran orang tua dalam sosialisasi anak, di antaranya memberikan pengawasan dan pengendalian yang sewajarnya. Kemudian
mendorong agar anak bisa membedakan antara perilaku yang baik maupun yang buruk. Dan yang ketiga, menjadi teladan dan memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak-anaknya. Ketika orang tua itu sudah menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya sendiri, merupakan teladan supaya bisa ditiru oleh anak-anaknya. Dan kenapa masih ada orang tua yang berperilaku kurang baik? Karena masih memiliki anggapan bahwa di dalam peran sosialisasi kepada seorang anak, peran orang tua dianggap kurang penting. Dengan demikian, di dalam keluarga ada dua tipe sosialisasi atau sebuah pola sosialisasi yang ada di keluarga. Yang pertama itu sosialisasi represif dan yang kedua sosialisasi partisipatoris. Kita bahas satu-satu mulai dari sosialisasi represif. Sosialisasi represif ini adalah pola sosialisasi yang mengutamakan kepatuhan anak terhadap orang tua. Dalam pola sosialisasi itu adanya perilaku yang keliru. Terus adanya hukuman, adanya imbalan di dalamnya itu menekankan komunikasi yang bersifat satu arah dan berisi perintah terpusatnya pada orang tua. Kita jadi memperhatikan orang tua dan keluarga itu didominasi oleh orang tua itu sendiri. Adapun tahap atau di pola sosialisasi yang kedua adalah sosialisasi partisipatoris. Berbeda dengan sosialisasi represif, karena di mana anak itu ada partisipasinya terhadap keluarga. Jadi diutamakan partisipasi dari anak dibanding orang tua. Yang menjadi dominan itu peranan anak. Dalam pola sosialisasi diberi kebebasan, di mana anak bisa diberi imbalan ketika dia berperilaku baik, juga diberi hukuman ketika dia berbuat salah. Dan ciri dalam sosialisasi partisipatoris ini adalah penekanan pada interaksi dan komunikasi yang bersifat dua arah. Karena anak di sini dibutuhkan dan dianggap penting untuk sosialisasi partisipatoris. Ejen sosialisasi yang kedua, teman sebaya. Dalam kelompok ini, seorang anak akan belajar aturan-aturan yang belum tentu sama seperti kebiasaan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Teman sebaya atau yang biasa disebut kelompok bermain. Setelah anak beranjak besar, maka agen sosialisasi selanjutnya adalah kelompok bermain, yaitu teman-teman sebayanya. Pada tahap ini, anak-anak memasuki game stage, yaitu mulai mempelajari aturan-aturan yang mengatur peranan-peranan orang yang kedudukannya sederajat. Kalau di dalam keluarga, anak-anak berinteraksi dengan orang dewasa, tetapi di dalam kelompok bermain ini, anak-anak menemukan dunia yang berbeda dan menemukan kemampuan baru bersama teman bermainnya atau teman sebayanya. Selanjutnya, agen sosialisasi yang ketiga, lembaga pendidikan formal. Tempat proses sosialisasi yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi semua orang. Pada umumnya, semua orang belajar dan melatih keterampilan dan kemandiriannya. Selain itu, interaksi dengan teman sebaya juga sering terjadi di sekolah. Sekolah menurut Giben, di sekolah anak dituntut agar mempunyai tanggung jawab yang lebih. Karena semua pekerjaan yang diberikan sekolah tidak bisa dikerjakan dengan mengharap bantuan dari orang tua.
seperti ketika di dalam keluarganya. Guru akan menuntut seorang anak untuk mandiri dan tidak bergantung lagi pada orang tua. Dari pandangan Triben, kita dapat melihat bahwa sekolah merupakan suatu jenjang peralihan antara keluarga dan masyarakat. Sekolah memperkenalkan aturan-aturan baru yang diperlukan bagi anggota masyarakat. Dan aturan-aturan tersebut sering berbeda dan bahkan bertentangan dengan aturan-aturan yang dipelajari selama sosialisasi berlangsung ketika anak dalam kondisi di rumah. Dan berikut agen sosialisasi yang keempat atau yang terakhir menurut Jacob and Fuller. Media sebagai bentuk komunikasi masyarakat secara luas, terdiri dari media cetak dan elektronik, memberikan pengaruh yang cukup penting bagi masyarakat. Coba kalian perhatikan bagaimana anak-anak selalu meniru setiap adegan dalam film yang ditonton dan memakai pernak-pernik yang berhubungan dengan tokoh yang diidolakan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh agen sosialisasi media ini berbeda satu sama lain dan kadangkala bertentangan dengan aturan yang diajarkan di rumah. Menurut penelitian Robert Hodge dan David Tripp terkait dengan media elektronik yaitu televisi tidak memberikan pesan tunggal yang sederhana, melainkan menyajikan berbagai pesan yang rancu dan saling bertentangan. Dampak dari televisi dapat memberikan arah perilaku prososial maupun perilaku antisosial. Pendapat umum terkait dengan agen-agen sosialisasi tidak hanya 4 agen sosialisasi, namun menurut para ahli lain ada agen sosialisasi yaitu masyarakat. Masyarakat itu adalah tempat ketika dia sudah mengenal dari teman sebaya dan sekolah, dia langsung terjun ke masyarakat dan mempelajari atau bersosialisasi, memahami nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Demikian akhir dari materi kita tentang agen-agen sosialisasi dari subtema pembelajaran terkait dengan sosialisasi. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun penambahan materi tentang agen-agen sosialisasi, bisa teman-teman komen pada kolom komentar video ini. Oke, terima kasih. See you and goodbye.